Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Monopo dari Gedung Gereja Kemim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan kita melakukan indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, naikkan doa padanya sehingga hatiku legam di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami, ya Tuhan. Dan sebelum kami melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami hendak membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami agar firman-Mu tinggal diam bersama kami. Dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 dibaca ayat 51 dan ayatnya yang ke-52. Firman Tuhan berkata begini, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Demikian firman Tuhan. Khotbah kita pagi ini diberikan tema kedamaian versus atau lawan pertentangan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang mendambakan suasana yang hidup, yang penuh kedamaian, penuh sukacita, dan penuh dengan kesejahteraan. Berbagai upaya dilakukan tentu untuk mendapatkan atau merasakan kedamaian yang dimaksud. Ada yang membangun rumah mewah dengan sistem penjagaan yang baik supaya ada kedamaian. Artinya tidak rasa takut, cemas, bimbang oleh karena terhindar dari pencurian. Ada juga orang yang memiliki keuangan yang banyak, cukup untuk mendapatkan rasa tenang, rasa aman, nyaman. Dia menyewa bodyguard untuk mengawal kemana saja ia harus pergi, dan ketika dia berada di dalam rumahnya, dia mendapatkan ketenangan dari bodyguard atau penjaga
dirinya. Saudara-saudara, ketika Yesus dilahirkan ke dalam dunia, umat manusia sangat bersukacita karena nubuat mengenai Mesias, juru selamat umat manusia itu memang terbukti ketika Nabi Yesaya, ketika Nabi Mika menubuatkan bahwa Sang Mesias, Raja Damai itu akan datang ke dalam dunia, dan itu terbukti ketika kita merayakan peristiwa Natal Yesus Kristus. Bahkan para malaikat mengumandangkan syair tentang kedatangan Yesus, yaitu syair yang indah seperti dapat kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudaraku, ketika berita Injil itu sudah tersebar, maka kepada kita diberitakan bahwa Ia akan datang kembali, bukan lagi membawa kedamaian, melainkan pertentangan. Apa maksudnya? Yaitu bukan lagi membawa kedamaian, tetapi justru membawa pertentangan. Seakan-akan berbeda dengan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia datang membawa damai dan sejahtera, tetapi justru dalam pembacaan kita di pagi ini dikatakan bahwa Dia datang untuk membawa pertentangan. Apa arti, maksud, tujuan dari firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini? Dalam kitab Injil kita mendapati bahwa sebelum kedatangan Kristus ke dalam dunia ini terjadi berbagai peristiwa. Antara lain munculnya nabi-nabi palsu, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, orang percaya akan diserahkan, disiksa, dibunuh, serta kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu ada referensi dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 dan 4 sampai 14, Markus pasal 13 ayat 3 hingga 13, dan Injil Lukas pasal 21 ayat 7 hingga 19. Begitu gambaran suasana yang sangat mencekam, mengerikan dan menakutkan, saudara-saudara. Kapan saatnya terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa sendiri dalam Matius 24 ayat 36. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perundungan firman Tuhan di hari ini, di pagi saat ini, kita diingatkan bahwa Ia pasti akan datang kembali. Sementara menantikan kedatangannya, kita berjaga-jaga, mawas diri, dan tetap bekerja sesuai dengan profesi yang Tuhan anugerahkan. Bawalah berita kedamaian, sukacita kepada siapapun yang kita temui dalam hidup ini. Bangunlah suasana yang penuh dengan keharmonisan, serta jauhkan sikap permusuhan, jauhkan sikap bertentangan satu dengan yang lain. Tugas dan tanggung jawab dari orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu harus dilakukan. Kita ajarkan kepada orang-orang lain, kepada anak-anak kita, tetapi justru zaman sekarang, saudara-saudara, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dan orang lain pasti akan meminta, menuntut, kita bukan hanya sekedar berkata-kata, mengucapkan sesuatu kepada orang lain, tetapi zaman sekarang orang lain akan meminta bukti dari apa yang kita ucap, apa yang kita katakan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan,
pertentangan yang dimaksud dalam pembacaan kita itu menunjukkan bahwa ketika Injil Yesus Kristus itu diberitakan, dipahami, dimengerti oleh seseorang dalam satu keluarga, tetapi ada juga dalam keluarga itu yang tidak menerima tentang Injil, keselamatan yang diberitakan, maka disitulah yang dimaksud dengan pertentangan. Kalau zaman Yesus, pertentangan yaitu dilakukan oleh kelompok-kelompok Saduki, orang-orang Farisi, kaum Selot yang dipimpin oleh Simon. Mereka sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memang dia datang ke dalam dunia membawa damai dan sejahtera bagi orang yang berkenan. Jadi saudara, bagi orang yang berkenan artinya bahwa apa yang dia sampaikan itu diterima dalam iman. Ketika apa yang dia sampaikan itu tidak diterima, pasti itu bertentangan dengan iman. Bisa saja dirinya bertentangan, atau juga bisa dia bertentangan dengan orang-orang lain tentang Injil dan kebenaran. Untuk itu mari dalam iman percaya kita tetap mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang pernah mengalami penderitaan, dia mengalami kematian, tetapi dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke surga, dan pada hari yang ke-50 Roh turun, yaitu Roh Kudus turun dalam peristiwa Pentakosta, dan Roh Kudus itu sudah tinggal diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan arahkanlah hati kita untuk senantiasa kita meminta Roh Kudus selalu bekerja dalam pribadi kita, sehingga dalam hal berpikir, bertutur kata, melakukan segala sesuatu, kita lakukan semuanya itu oleh karena tuntunan Roh yang tinggal diam dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.